A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pola konsumsi seperti sekarang, anak-anak kita jadi mudah punya amandel, punya radang tenggorokan. Ini penyakit yang sederhana, tapi sebetulnya jika tidak segera diatasi dampaknya sangat luar biasa. Anak kita sebulan pasti ada sakitnya, ada demamnya. Kemudian menggigilnya, pada masanya dia tinggi. Kemudian kita bisa lihat ketika kita minta anak kita membuka mulut lebar-lebar, ya, itu bisa kelihatan lihat benjolan yang besar. Semakin lama semakin besar. Nah, semakin kering, semakin besar. Semakin kering tenggorokannya, semakin dia meradang, semakin amandelnya dia semakin bengkak. Itu dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena letaknya dekat sekali dengan saraf. Nih, ada pusat saraf di daerah kepala, ataupun kalau kita tidak percaya itu memang letaknya di atas leher, maka kotak pun di atas leher, jadi itu sangat dekat. Dampaknya luar biasa. Nih, konsentrasi menurun, bahkan kemampuan berpikir bisa menurun. Nih, kesabaran itu juga menurun. Terus yang paling parah jangka panjangnya, kalau pernah lihat video saya yang abnormal, itu sebetulnya bisa mengganggu saraf. Akhirnya anak kita ketika sakit itu bisa, ketika demam mulai mengiku hal-hal yang aneh. Dan sampai akhirnya nanti apa? Ketika tenggorokannya bermasalah, amandelnya, tenggorokannya bermasalah, maka asam lambung itu akan stabil naik. Ketika asam lambung itu stabil naik, paru-parunya bisa banyak asamnya, kemudian jantungnya akhirnya bermasalah. Kenapa? Karena paru-paru banyak asam mempengaruhi kemampuan paru-paru bekerja, akhirnya berdampak ke jantungnya. Nah, itu efeknya luar biasa. Belum lagi akhirnya tadi ke sarafnya itu luar biasa, anak kita bisa mulai haho atau orang Jawa bilang pengong, kendu dan sebagainya sampai akhirnya dia kehilangan akal sehatnya. Dibawa ke psikiater karena itu masalahnya bukan masalah jiwa, tapi dari fisik yang kemudian berpengaruh ke jiwa. Kasihan sekali, kasihan sekali anak-anak kita kalau harus mengalami seperti itu. Dengan era kapitalisme, semua informasi masuk lewat televisi dan kita yakini karena sudah dapat izin dari pemerintah, maka semua itu baik. Benteng pertahanan utama itu bukan dari pemerintah, tapi dari kita orang tua. Boleh saja pemerintah mengokekan ini, mengokekan itu, tapi semuanya dari orang tua, dari kita. Kalau kita tidak bersegera untuk percaya pentingnya punya pola konsumsi yang baik untuk anak kita, mulai memilah dan memilih, maka masa depan diri kita sendiri yang terancam. Apakah kita siap kalau anak kita sakit sampai jadi seperti orang gila? Jangankan itu, apakah kita siap dengan operasinya? Apakah kita siap dengan biayanya? Nah, itu biaya psikologisnya, biaya uangnya. Berkali-kali masuk rumah sakit itu luar biasa dampak psikologisnya ke anak. Kemudian apalagi kalau kita sampai pilih harus dioperasi di usia anak masih begitu belia, belum genap 12 tahun anak-anak sudah dioperasi, kasihan sekali hanya karena amandelnya bengkak. Kita sama-sama tahu apa fungsinya amandel, dan selalu ada solusi. Insya Allah kalau tempat kita datang berobat itu baik, dari pengalaman saya, kenapa kok akhirnya saya akhirnya awalnya tidak membuka terapi itu untuk umum, tapi hanya orang yang saya kenal. Nah, itu awalnya dari anak-anak kecil. Dari anak-anak kecil yang ketemu orang-orang baik, ketika di tempat sini di kota saya disarankan untuk operasi, tapi ibunya memutuskan operasi di luar kota. Nah, ketika di luar kota ini disarankan oleh orang-orang tersebut, jangan dioperasi Bu, cari aja pengobatan alternatif. Ini amandel sangat penting, kalau dioperasi nanti penyakitnya langsung ke bawah. Kenapa amandelnya bengkak? Itu karena dia berfungsi menyaring penyakit pertama, kalau ini saringannya hilang Bu. Wah, nah itu masih alhamdulillah ketemu orang baik, dan itu di awal-awal datang banyak anak kecil sangat memprihatinkan. Itu berapa tahun yang lalu. Nah, kasihan sekali anak-anak kita kalau kita meyakini ada yang baik dan tidak baik, semua itu akan mudah jika diawali dengan kesadaran. Yang kesadaran itu membantu kita jangan panik, tapi mohon ampun sama Allah, nyuwun tolong sama Allah, nyuwun sepuro dulu, minta maaf dulu. Sebagaimana dawuh Rasulullah, tidak ada rahmatnya apapun yang baik tanpa ampunan Allah. Jadi nyuwun ampunan dulu, mohon maaf dulu kalau kemarin kita tidak peduli baik, kita tidak percaya, kita tidak mau tahu. Intinya isinya hanya, aduh, mosok iya kak, terlalu banyak teori. Kata siapa, wong ini alo bule dan sebagainya ya. Nyuwun sepura kepada Allah, kemudian nyuwun petunjuk pada Allah.
nanti kita akan dibuahkan. Ada banyak nih. Memang ketika kita mengobati bukan berarti tidak kembali penyakitnya. Untuk leher ke atas itu tidak mudah untuk diobati menurut saya, akan lebih kompatibel kalau pakai herbal yang sifatnya kompatibel dengan tubuh, berarti dia bukan cair kalau menurut dia bukan kering, bukan kapsul, tapi yang sifatnya lembab ya. Makanya jamu madu itu insya Allah cocok untuk leher ke atas. Nah, memang kalau dihitung misalnya sudah habis 3 juta, 4 juta, atau memang amandelnya memang ngecil ya, bukan berarti tidak bisa kembali. Luar biasa memang. Seringkali orang tua merasa keberatan dengan biaya berobatnya, tapi orang tua itu lupa. Pernahkah kita menghitung uang kita keluarkan untuk beli es krimnya, untuk beli permennya, untuk beli ciki-cikinya? Kalau menurut saya, ketika penyakit itu datang akibat kita beli, maka herbalnya itu pasti atau obatnya itu kesembuhannya itu pasti datang juga dengan uang. Dan uang ini bisa jadi lebih banyak daripada yang kita habiskan untuk jajan. Ya jajannya kalau kita teliti betul, ya itu bisa jauh lebih banyak daripada herbalnya. Atau bisa jadi nanti herbalnya lebih besar lagi nilainya kalau kita selama ini jajan sampai anak kita amandelnya sebesar itu, sebesar bola tenis misalnya. Itu kita butuh uang misalnya tanpa kita sadar untuk jajan-jajan itu 50 juta, 100 juta selama beberapa tahun. Nah, herbalnya pun juga akan bisa jadi 50, bisa jadi lebih, bisa jadi separuhnya. Itu wajar, itu satu keadilan. Untuk mengejar kesembuhan, kecepatan kesembuhan, maka itu konsepnya adalah secara batin kita harus mengejar yang namanya keikhlasan. Berobat itu tidak bisa hanya mengandalkan fisik, entah itu terapi fisik, entah itu terapi herbal, tidak bisa. Tapi harus karena hidup itu hakikatnya ruh itu sangat penting. Karena hakikatnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang dalam pikiran kita itu adalah ruh sebenarnya. Nah, masa depan anak-anak kita itu berharga. Kita sendiri tidak akan pernah siap dengan apa yang akan datang dalam bentuk yang buruk akibat perbuatan tangan kita sendiri. Mari kita belajar percaya pentingnya pola konsumsi yang baik, pentingnya, perlunya, dan memang ada yang disebut dengan kebaikan, maka pola konsumsi baik itu harus ada. Kemudian bersegera diobati. Kenapa? Karena bersegera itu sangat baik, sebagaimana sering kita dengar kalau kita pernah baca terjemahan saja, bersegeralah pada kebaikan, bersegeralah. Bersegera itu tidak sama dengan tergesa-gesa, tidak sama, tapi merupakan suatu perasaan yang menunjukkan tekad, kemudian keinginan untuk melakukan dan berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin ya. Nah, harganya terlalu mahal yang kita bayar. Yang paling parah, anak-anak kita akan kehilangan alam sadarnya karena gangguan sarafnya. Lama-lama anak kita seperti anak-anak ahong-ahong, mulai meracau, mulai mengigau, kasihan di usia mereka yang sangat belia. Jika kita tata dengan lebih baik lagi, kita pasang puzzle demi puzzle, ada anak yang terdampak dari makanan seperti yang barusan saya jelaskan, hanya mampu mengaruhi pola perilakunya, bahkan nanti akan mampu mempengaruhi kewarasannya ya, kesehatan mentalnya. Itu satu hal. Kemudian ada anak-anak kita yang kecanduan gadget, kemudian ada anak-anak yang lain. Kemudian kalau kita pasang puzzle-nya semuanya, maka kehancuran itu memang nyata nih. Bukan berarti karena kita manusia memang punya takdir untuk hancur, bukan berarti kita harus ikut dalam kehancuran itu. Kita harus berusaha tidak menjadi bagian dari kehancuran itu. Kasihan sekali. Seperti apapun kita berusaha, itu memang sudah takdir manusia itu akan hancur ya. Memang di antara caranya seperti ini nih, sangat sederhana sekali. Mari kita segera sembuhkan anak-anak kita. Mari kita raih dengan mohon ampun kepada Allah dan selalu mohon petunjuk kepada Allah sebelum melakukan sesuatu. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.